racun. Ini zaman ruwet ini. Ini zaman yang tidak jelas. Fitnah, ya, zaman fitnah, ujian di mana-mana. Makanya kita kuatkan membaca wirid tutup mukadimah sebelum kita membaca kitab ini. Sel itu nanti dibagi menjadi dua. Ada RNA, ada DNA. Ada lagi dibagi lagi ada sitoplasma sel. Itu ciptaan Allah yang paling kecil. Kalau kita ingin mengambil hikmah dari ciptaan Allah yang paling kecil saja untuk evaluasi diri, itu mampu untuk memperbaiki kekurangan diri kita. Sel itu ciptaan Allah yang paling kecil, tapi bisa membuat orang panjang umur atau pendek umurnya. Karena apa? Kalau selnya tidak rukun, jadi sel itu miliaran dalam tubuh manusia. Jadi organ, kita punya organ. Di dalam tubuh itu ada sel kecil-kecil. Lek sampean keberet, seret, sobek, itu sel bekerja untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak. Kalau sampai antar sel ini tidak bekerja sama, akan membusuk. Kalau sudah busuk, diamputasi, kehilangan organ, kehilangan tangan. Faliyatubillah min dzalika masalimna wa iyyakum. Mudah-mudahan diberikan selamat sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhuhurul muayyad bidhuhurin Nabi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah atas pemberian yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini berupa nikmat kesempatan untuk bersama-sama mengkaji ilmu baginda Nabi Muhammad SAW dan bersama-sama kita membaca wirid. Ada pepatah daripada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mengutip, man laisal wirid kal kirit. Orang kalau nggak punya wirid itu seperti monyet, mohon maaf. Orang kalau tidak ada aturan dalam hidupnya, tidak ubahnya dia seperti hewan. Terutama kalau orang nggak punya pegangan wirid. Untuknya wirid kita setiap hari Senin ini membaca wiridnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya mohon mungkin kepada kru majelis untuk minggu yang akan datang menyediakan fotokopi, kemudian di laminating, dibagikan ke jamaah. Mungkin kalau kelupaan bisa nanti kita pinjami sama wiridnya, wirid Sakron Al-Imam Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakron. Karena penting ya ikhwan, zaman ini zaman yang tidak ada ketentuan fase-fase hitam. Zaman ini banyak fitnah bertebaran di mana-mana. Kalau ada lagu madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, ya, ono lagu ngono ya. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Saiki modele racunnya sebelah kanan, sebelah kiri gak ngerti, Pak. Kadang ono madu merke cap onto, ono racun merke ya cap onto, podo. Jadi podo-podo cap ontone sitoke madu, sitoke racun. Ini zaman ruwet iki. Ini zaman yang tidak jelas. Fitnah, ya, zaman fitnah, ujian di mana-mana. Makanya kita kuatkan membaca wirid tutup mukadimah sebelum kita membaca kitab ini. Jadi saya mohon kepada kru untuk mempersiapkan wiridnya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah, beliau mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala,
Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang bertaubat dan pula mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Allah ini senantiasa memberikan cintanya. Kalau kita dicintai orang yang paling berkuasa di negara ini, hidup kita makmur enggak? Orang yang paling berkuasa di kota ini, Pak Bupati, mencintai Anda, sewenang mbek sampean. Oh, makmur hidupnya. Mau mendirikan usaha bisa, punya modal, apapun ditunjang karena kita bersahabat dan dicintai oleh orang yang paling berkuasa di kota. Kalau kita dicintai oleh orang yang berkuasa di negara ini juga demikian. Enak, mau ngapa-ngapain enak, nggak ada halangan. Tapi kalau sudah kita dibenci oleh penguasa negara, dibenci oleh penguasa kota, stres sampean. Kerja dipersulit, izin nggak bisa. Ruwet apa enggak? Ruwet. Ini hanya manusia. Apalagi kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai manusia yang sangat terbatas saja, kita memiliki banyak kemudahan. Apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berpikir itu, pikir masalah hamba ke hamba dan ciptaan Allah. Kalau kita berpikir langsung kepada Allah itu sulit. Makanya ilmu tasawuf Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan tafakkuru fi khalqillahi wa la tafakkuru fillahi. Berpikirlah Anda masalah ciptaan Allah dan jangan berpikir masalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu. Kalau kita memikirkan ciptaan Allah yang paling kecil di tubuh kita. Ciptaan Allah yang paling kecil, apa itu? Di tubuh kita. Sel. Sel itu nanti dibagi menjadi dua. Ada RNA, ada DNA. Ada lagi dibagi lagi, ada sitoplasma sel. Itu ciptaan Allah yang paling kecil. Kalau kita ingin mengambil hikmah dari ciptaan Allah yang paling kecil saja untuk evaluasi diri, itu mampu untuk memperbaiki kekurangan diri kita. Sel itu ciptaan Allah yang paling kecil, tapi bisa membuat orang panjang umur atau pendek umurnya. Karena apa? Kalau selnya tidak rukun, jadi sel itu miliaran dalam tubuh manusia. Jadi organ, kita punya organ. Di dalam tubuh itu ada sel kecil-kecil. Lek sampean keberet, sret, sobek, itu sel bekerja untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak. Kalau sampai antar sel ini tidak bekerja sama, akan membusuk. Kalau sudah busuk, diamputasi, kehilangan organ, kehilangan tangan. Faliyatubillah min dzalika masalimna wa iyyakum. Mudah-mudahan diberikan selamat sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga demikian. Terlebih lagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu kalau mau mencontoh sel aman. Kalau ada orang yang ada umat Islam yang dia kurang baik ditunjang dengan yang lainnya. Sel itu gitu. Ada sel yang jelek, langsung diperbaiki dengan sel yang lain. Terus mereka bekerja sama. Sel yang mati segera dihilangkan, dibentuk sel yang baru lagi. Terus kayak gitu kerja sama dia, sehingga organ ini bisa bekerja dengan baik, bisa sehat manusia itu. Nah, fungsi sel ini untuk menjaga tubuh supaya tetap segar, tetap sehat. Itu ciptaan Allah yang paling kecil, yaitu sel. Makhluknya Allah yang paling kecil. Ada virus itu yang sekarang ditakuti oleh banyak orang, itu virus. Anda kalau berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala nggak mampu, ciptaannya Allah aja. Contohnya lagi apa yang sering saya ceritakan, nyamuk. Nyamuk itu punya 3 jantung, 2 jantung sentral, 2 jantung sayap, 1 jantung sentral. Setiap jantung punya induksi yang berbeda, dan setiap jantung ada ventrikel dan atriumnya. Subhanallah. Ini Anda coba berpikir, Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan sel. Apakah Allah tidak mendengar doa-doa kita? Tidak mungkin. Pikir. Apakah Allah tidak tahu kesusahan kita? Apakah Allah tidak tahu masalah kita? Allah saja memperhatikan makhluknya yang bernama nyamuk untuk mencari rezeki. Apakah kita orang yang taat, manusia yang taat tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil, enggak mungkin. Muhal, enggak masuk akal. Kalau kita yang taat, kita yang duduk di majelis taklim, doa kita tidak dikabulkan, itu enggak masuk akal. Pasti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tidak akan berpanjang-panjang ke sana, kembali kepada ayat ini. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbu mutatahhirin, dan menyucikan diri dari apa? Yaitu menyucikan diri dari segala sesuatu yang telah Allah haramkan. Tidak mendekati segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kita pahami bersama ya.